بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kegiatan salat Jumat kita mulai, akan kami bacakan tugas imam dan khotib yang akan bertugas pada kesempatan Jumat yang akan datang dan yang bertugas pada kesempatan hari ini. Adapun yang bertindak selaku imam dan khotib pada kesempatan Jumat yang akan datang, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh beliau Bapak Agung Sudaryono MPD. Adapun yang bertindak selaku imam dan khotib pada kesempatan siang hari ini, beliau Bapak Dika Setiawan MSI. Wali akan dikumandangkan oleh Bapak Muhammad Nurdin. Yang kedua, kami pesan kepada jemaah, silakan untuk menempati soft yang ada di depan terlebih dahulu agar kita lebih khusyuk. Kita simak penjelasan dari khotib terkait materi pada kesempatan siang hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dika Setiawan MSI dan Bapak Muhammad Nurdin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah salat Jumat hafizukumullah. Khatib mengajak diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepadanya. Hadirin hafizukumullah, tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah ataupun kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surah Al-Dhariyat ayat yang ke-49. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan,
ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembahlah Allah. Artinya di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, tempat kembali, dan tempat berserah diri. Bersamaan dengan datangnya tahun baru, Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, bahkan yang terakhir adalah wabah corona. Yang perlu kita sikapi dari setiap musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruh diluluh lantakan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi, apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lainnya, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz kasabat aydin nas karena perbuatan tangan manusia dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena kemaksiatan. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal dan haram yang biasa kita dengar, seperti minum-minuman keras, berjudi, zina, ataupun sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan permukiman. Area resapan air berkurang gratis karena akibat meluasnya aspal dan beton, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahnya, atasan dengan bawahannya, dan sebagainya. Namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman, dan tentram. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa setiap musibah ataupun kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut.
Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah ataupun rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukata yusakuha illa kafarallahu biha min khataya. Rawahu Bukhari. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak kepada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh orang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, sabar atau malah justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah supaya kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya juga akan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di setiap musibah yang Allah berikan kepada kita benar-benar melebur dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Yang kedua, mudah-mudahan dengan musibah itu Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang kita usahakan. Maka pada kesempatan yang baik ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada diri-diri kita sikap sabar dan selalu tetap istiqomah di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah mencabut kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Di acara Birmus Story bersama Kak Lumin dan tentunya bersama Birmus. Wah, ini mana nih Birmus ya? Hai Birmus, gimana Kak engkau? Aku di Birmus. Nah, Birmus apa kabar? Alhamdulillah aku sehat sekali Kak ini.